Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah MSDM Global, yaitu Ibu Wike Pertiwi SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Wahyudin, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Adapun kelompok 3 selain saya, yaitu ada Adela Fahira, Anggita Wulandari, Dika Septiani Dewi, Dina Nurul Fajar, Nurul Fadila, Gilang Lesmana, Reka Tributari, dan yang terakhir ada Sujana. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok 3 yaitu terkait tentang perencanaan MSDM Global. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Oke, baik, di sini ada latar belakang. Globalisasi telah menjadi kekuatan pendorong utama perubahan dalam dunia bisnis modern ini. Dalam era ini, batasan geografi semakin mengecil dalam organisasi dihadapkan pada lingkungan bisnis yang terhubung secara global. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menjadi inti dari ketahanan dan pertumbuhan perusahaan. Dinamika ini, perencanaan MSDM global mencakup pemahaman mendalam terhadap dinamika budaya, hukum, dan ekonomi di berbagai negara ini. Hal ini bukan hanya tentang merekrut dan mempertahankan bakat internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan di seluruh penjuru dunia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai Global HRM Planning. Nah, di sini perencanaan manajemen sumber daya manusia global merupakan penyusunan strategi dan kebijakan guna mengelola tenaga kerja dengan efektif di seluruh organisasi yang beroperasi lintas negara. Dalam lingkup global, perencanaan manajemen sumber daya manusia global harus mempertimbangkan keragaman budaya, peraturan hukum, dan kondisi bisnis di berbagai wilayah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan materi tentang tujuan umum perencanaan manajemen sumber daya manusia global. Itu yang pertama ada menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Itu ada pemahaman keanekaragaman yang contohnya aktif memahami dan menghargai keberagaman budaya. Dan ada pula kebijakan inklusif, yaitu contohnya mengembangkan kebijakan yang mendukung keberagaman. Yang kedua ada meningkatkan efisien dan produktivitas secara global. Ada standarisasi proses yang contohnya menyelaraskan proses operasional dan kebijakan SDM. Ada juga penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung komunikasi global. Dan yang ketiga ada menanggapi perubahan dalam lingkungan bisnis internasional, yaitu ada fleksibilitas organisasi dan memahami. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah perencanaan MSDM global. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis. Yang dimana dalam melakukan analisis harus dirumuskan dan dikembangkan oleh misi dan tujuan dalam perencanaan MSDM global, serta melakukan penilaian terhadap perilaku organisasi perusahaan di negara tujuan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan tenaga kerja global. Dalam perencanaan MSDM global, identifikasi kebutuhan tenaga kerja global sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, ketersediaan dan perencanaan karyawan. Dalam perencanaan MSDM global juga, ketersediaan posisi mempengaruhi perencanaan jumlah karyawan yang akan menempati posisi tersebut. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi global. Setelah menganalisis kebutuhan dan ketersediaan perencanaan karyawan, maka langkah selanjutnya melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan terbaik yang akan ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Selanjutnya yaitu ada di poin kelima, ada komunikasi dan kolaborasi lintas budaya, di mana komunikasi itu sangat penting bagi perencanaan MSDM global, karena dengan komunikasi yang baik maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi antar pihak. Dan kolaborasi lintas budaya juga tak kalah pentingnya, karena kita akan mengetahui budaya seperti apa yang akan kita tempati di suatu perusahaan maupun negara tersebut. Poin keenam yaitu ada pengembangan karyawan global. Tentunya dengan pengembangan karyawan global sangat penting agar lebih mempersiapkan lagi ketika kita bekerja atau keluar negeri dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh yaitu ada manajemen kinerja global. Tentunya seorang manajemen harus mengetahui bagaimana nih perencanaan MSDM global yang baik dan yang kurang baik, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu ada kedelapan, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Tentunya dalam beberapa poin tersebut harus mengetahui dan evaluasi apa yang kurang dan apa yang mestinya tidak perlu diperlukan, agar saling menguntungkan dan menjadi poin tersendiri bagi perusahaan tersebut dalam peningkatan berkelanjutan yang akan datang. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan manajemen sumber daya manusia global. Yang pertama ada keanekaragaman budaya. Ada 2 poin. Yang pertama itu komunikasi efektif. Nah, tantangan utamanya itu adalah memastikan komunikasi yang efektif di antara tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, perbedaan bahasa, norma, dan gaya komunikasi. Yang keduanya ada kesadaran budaya, mengembangkan pemahaman dan kesadaran budaya di antara anggota tim untuk mencegah konflik dan meningkatkan kolaborasi lintas budaya. Lalu yang kedua, kepatuhan regulasi internasional. Terdapat 2 poin juga. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Nah, menanggapi perubahan regulasi dan kebijakan ketenaga kerjaan di berbagai negara memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan internasional yang terus berkembang. Yang kedua, ketepatan dokumentasi. Jadi memastikan bahwa prosedur MSDM global itu selalu mematuhi standar dan regulasi di semua yurisdiksi untuk menghindari konsekuensi hukum dan keuangan. Lalu yang ketiga, yang terakhir di sini ada teknologi dan sistem informasi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, keamanan data. Nah, tantangan dalam memastikan keamanan data karyawan di lingkungan yang terhubung secara global, perlunya sistem informasi yang aman dan kebijakan keamanan data yang ketat. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan. Memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia memiliki akses dan pemahaman yang sama terhadap teknologi dan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Nah, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang cermat dan fleksibel, serta investasi dalam pemeliharaan karyawan untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya dan pemahaman regulasi internasional. Selain itu, pemilihan teknologi yang tepat juga dan pemeliharaan keamanan informasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi MSDM global. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus di sebuah perusahaan di Indonesia yang telah berhasil menerapkan atau mengimplementasikan MSDM global, yaitu ada PT Unilever Indonesia. Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional yang telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki kehadiran global yang kuat. Unilever Indonesia telah berhasil mengadopsi pendekatan MSDM global dengan memanfaatkan pengetahuan dan praktik terbaik dari seluruh jaringan global Unilever. Beberapa contoh implementasi MSDM global yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia adalah 1. Pengembangan karyawan. Unilever Indonesia memiliki program pengembangan yang komprehensif untuk karyawan di berbagai tingkatan. Mereka menawarkan pelatihan dan program pembelajaran berbasis global untuk membantu karyawan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan lingkungan kerja global. Yang kedua ada mobilitas internasional. Unilever Indonesia juga aktif dalam mempromosikan dan mendorong mobilitas internasional bagi karyawan yang berpotensi dan berkinerja tinggi.
program pertukaran dan rotasi kerja antar negara memungkinkan karyawan untuk belajar dan bekerja di berbagai divisi dan pasar internasional, sehingga mengembangkan pemahaman tentang MSDM global. Yang ketiga ada budaya kerja inklusif. Unilever Indonesia menerapkan budaya kerja inklusif yang menerima dan menghargai keragaman. Mereka mengadopsi kebijakan MSDM yang menghormati perbedaan budaya, kepercayaan, dan gaya kerja yang ada di seluruh jaringan Global Unilever, dengan memberikan perhatian pada kebutuhan dan aspirasi karyawan. Yang keempat ada kolaborasi antar tim dan jaringan. Unilever Indonesia memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara tim dan jaringan di berbagai negara. Karyawan diberi kesempatan untuk terlibat dalam proyek dan tim lintas batas negara, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk mempelajari praktik terbaik dan memahami perspektif global. Melalui implementasi MSDM global ini, Unilever Indonesia berhasil menciptakan budaya kerja yang inklusif, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, serta memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari seluruh jaringan global Unilever. Hal ini membantu mereka tetap kompetitif dan adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan bisnis global yang terus berubah. Jadi, untuk kesimpulannya, rencana MSDM global adalah pendekatan strategis yang krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pencapaian finansial, tetapi juga pada kemampuannya mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia di seluruh dunia. MSDM global melibatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika budaya, hukum, dan ekonomi global. Nah, langkah-langkah implementasinya juga memerlukan proses yang berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang cermat. Dengan demikian, MSDM global tidak hanya tentang merekrut bakat internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan di seluruh dunia. Dan ini merupakan kunci untuk memposisikan organisasi dalam persaingan global dan menjawab tantangan masa depan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 MSDM Global mengenai perencanaan MSDM Global Internasional. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.